Halo, jumpa dengan saya lagi, YIW Photo Art. Di video kali ini saya membuat sebuah konsep foto yang saya beri judul Treasure Hunter. Treasure Hunter ini saya terinspirasi dari seorang fotografer internasional, yaitu Dave Hill. Ada beberapa bagian, ada beberapa scene yang saya ambil seperti yang dilakukan Dave Hill. Jadi Treasure Hunter ini menceritakan tentang seorang pemburu harta yang diperankan oleh model yang bernama Wiwin. Di scene pertama ini si model atau si pemburu hunter berada di tepian pantai. Dia melihat ke arah sebuah pulau dengan membawa peralatan seadanya. Dia akan menyeberangi laut tersebut untuk menuju ke pulau tersebut di mana terdapat harta karun yang dia cari. Dia akan menyeberang dengan cara berenang dan menyelam dengan alat yang seadanya. Itu di scene atau episode yang pertama. Dan di scene yang kedua, dia sudah melangkahkan kakinya ke dalam air, masuk ke dalam air, tapi masih di pinggiran pantai yang masih dangkal. Itu yang scene yang kedua. Sedangkan scene yang ketiga, dia sudah menyelam di dalam air. Saya ambil angle-nya dari depan. Dan untuk scene yang keempat masih sama, sudah berada di dalam air, cuman kali ini angle-nya saya ambil dari bawah agak sedikit ke belakang. Dan yang kelima masih sama juga, berada di dalam air menyelam, tapi saya ambil angle-nya dari bawah yang agak jauh. Jadi dia terlihat seperti di atas dan dikelilingi oleh beberapa ekor hiu. Oke, dan selanjutnya untuk yang episode yang keenam, si pemburu harta ini sudah berada di tepian pantai dari pulau tersebut. Dia sudah berdiri, sudah bisa berdiri, melangkah berjalan menuju ke pulau tersebut. Dan untuk scene yang ke-7, dia jongkok, dia sudah berada di pulau tersebut, dia jongkok mengatur strategi dengan membawa map atau peta di mana map ini menunjukkan harta tersebut berada. Dan di episode yang ke-8, posenya adalah dia sudah berada di pulau memanjat sebuah tebing. Jadi dia memanjat sebuah tebing, saya ambil angle-nya dari atas. Dan untuk episode yang ke-9, dia sudah menemukan harta tersebut berada di dalam sebuah gua. Jadi dia sudah menemukan harta tersebut, membukanya. Harta tersebut adalah berupa kepingan uang emas yang berada di dalam satu peti yang cukup besar. Kemudian di episode yang ke-10 atau yang terakhir, dia sudah membawa peti itu keluar dari gua untuk menuju ke pantai, ke pinggiran pantai. Dan dia sedang duduk memikirkan gimana caranya membawa harta tersebut keluar dari pulau tersebut. Itulah episode yang ke-1 sampai ke-10. Jadi di Treasure Hunter ini akan ada 10 episode, 10 scene, 10 foto yang berbeda dari mulai ke-1 sampai yang ke-10. Jadi saksikan saja semuanya, jangan terlewatkan satupun karena ini akan sangat menarik dan akan sangat seru. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar, nanti insya Allah pasti akan saya balas, saya jawab satu persatu. Dan tentunya jangan lupa subscribe, biar kalian tidak ketinggalan video-video yang atau konsep-konsep foto yang akan saya upload berikutnya. Dan juga jangan lupa like beserta klik tombol notifikasi agar setiap kali saya upload foto-foto konsep terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi dan bisa melihatnya saat itu juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saksikan proses video editing untuk episode yang pertama ini. Oke? Ini adalah file originalnya, crop,
duplikat layer, buat layer baru, beri warna bebas apa aja. Select color range, pilih backgroundnya hingga merata semua. Invert, oke. Klik masking, reject. Bagian lengan ada yang kehapus. Bikin seleksi menggunakan path tool di bagian lengannya untuk mengembalikan bagian yang hilang. Select path, kemudian fill dengan warna putih. Oke. Bagian pinggang kiri juga ada yang hilang. Lakukan hal yang sama. Fill dengan warna putih. Bagian yang lain, brush menggunakan warna putih untuk mengembalikan detailnya yang hilang. Hapus bagian shadow yang ada di kaki yang masih tersisa dengan menggunakan path tool. Select, lantas fill dengan warna hitam. Kembalikan yang hilang dengan brush warna putih. Hapus bagian yang kelebihan. Oke, seperti ini hasilnya. Kita save dengan menggunakan format PNG transparan. Oke, sekarang beralih ke background. Ini adalah foto pantai yang saya ambil di Pantai Pura Gegar yang akan saya jadikan background. Oke, select bagian langitnya, feather 5, kemudian hapus, lalu masukkan foto langit, taruh di bawah layer pantai, atur posisinya, kemudian buat layer baru dan clipping mask ke layer langit, lalu brush dengan menggunakan warna yang sesuai dengan warna awan. Buat layer level dan clipping mask di layer pantainya, atur levelnya. Buat layer baru dan kuaskan di bagian tengah-tengah antara pantai dan langit.
Buat layer color balance baru, clipping mask di layer pantai dan atur white balance-nya. Atur lagi levelnya. Sekarang buka foto batu ini, select menggunakan lasso tool bagian yang mau diambil. Layer new via copy, kemudian sembunyikan background bawahnya, kemudian select menggunakan color range bagian langitnya, lalu delete. Oke, sekarang drag masuk ke layer background. Zoom in dulu, lihat potongannya masih kurang rapi di antara daun-daunnya. Buat layer baru dan clipping mask di layer batu, lalu brush dengan menggunakan stem tool di bagian potongan daun yang kurang rapi untuk menyamarkan atau merapikan potongannya. Termasuk di bagian batunya juga. Oke, cek lagi. Oke, sekarang merge new layernya dengan layer batu di bawahnya. Kita merge atau digabung jadi satu, lalu resize dan atur posisinya. Buat layer level baru, clipping mask di layer batu dan atur levelnya. Buat layer color balance juga, clipping mask juga di layer batu, lantas atur warnanya. Buat layer baru, kasih nama mist atau kabut dan sapukan menggunakan brush dengan warna yang menyerupai warna langit. Buka foto batu satunya lagi dan select menggunakan color range untuk membuang backgroundnya yang masih tersisa. Invert. Oke, hapus backgroundnya dan drag di area background. Kemudian buat layer baru dan clipping mask di layer batu ini sama seperti tadi untuk merapikan pinggiran tepian yang masih tersisa dengan menggunakan stamp tool. Oke, lalu merge juga bagian layer menjadi satu. Kemudian resize dan atur posisinya juga. Buat layer level, clipping mask di layer batu, atur levelnya.
Sekarang buka batu satunya lagi, select menggunakan lasso tool. Oke, layer new via copy, kemudian sembunyikan bawahnya. Lantas gunakan select color range untuk menghapus bagian background yang tidak diinginkan. Delete. Oke, dan drag ke layer background. Masih kurang rapi juga di bagian daun. Buat layer baru dan clipping mask di layer batu ini. Caranya sama seperti tadi, menggunakan stamp tool. Oke, gabung jadi satu juga kedua layer ini. Lantas resize dan atur posisinya. Oke. Buat layer level baru dan clipping mask di layer batu terakhir. Atur levelnya. Buat layer baru, beri nama mist 2 atau kabut yang kedua. Jadi kabut layer ini berada di atasnya layer semua batu. Oke, klik masking, kemudian hapus bagian bawah yang masih terlihat. Sekarang pindah ke layer batu satunya, klik masking juga, hapus juga atau samarkan bagian bawah yang masih sedikit kelihatan. Tambahkan kabut lagi. Buat tambahkan layer color balance untuk batu yang sebelah kiri, atur warnanya, sesuaikan. Buat layer baru lagi dan beri nama mist 3 atau tak kabut yang ketiga. Kali ini dengan menggunakan brush yang berupa asap atau custom smoke brush. Pilih layer kabut yang bawah, tambahkan asap juga. Atur levelnya lagi untuk batu yang kiri. Tambahkan layer baru untuk batu yang sebelah kiri.
Pilih brush dengan warna kekuningan untuk menciptakan rim light efek cahaya matahari dari belakang. Ubah modenya ke overlay. Lantas buat satu lagi layer baru dengan mode normal, masih untuk menambahkan rim light biar lebih terang. Buat layer baru untuk batu yang sebelah kanan, tambahkan rim light juga untuk menambahkan efek cahaya matahari dari belakang. Tambahkan layer baru lagi dengan mode normal dan tambahkan rim light lagi. Hapus putih-putih yang masih tersisa di pinggiran potongannya agar lebih bersih. Buat layer baru dengan mode overlay dan masih sama, tambahkan rim light di batu yang tengah. Tambahkan satu layer lagi dengan mode normal, masih untuk membuat rim light. Tambahkan satu layer baru dan beri nama backlight. Ini untuk menciptakan efek flare dari cahaya matahari yang di belakang. Tambahkan shadow di layer overlay-nya dengan menggunakan brush warna hitam. Tambahkan shadow juga di batu yang kiri. Di batu yang kanan juga. Buat layer baru dengan mode normal dan buat flare atau bias cahaya dari belakang untuk semua batunya. Tambahkan layer level untuk langitnya, kemudian atur lebih gelap. Tambahkan layer level lagi untuk lebih mempergelap langitnya dan lebih kontras. Kemudian masking, lalu unmask dengan menggunakan brush warna putih, hanya bagian-bagian yang ingin ditampilkan kontrasnya saja. Tambahkan layer baru dengan mode overlay. Puaskan dengan warna kekuningan untuk membuat efek bias cahaya matahari.
Atur lagi level untuk batu yang di tengah. Masih tambahkan bias. Buka foto pantai satunya dan select menggunakan lasso tool bagian batu yang ingin di copy. Oke, kemudian drag dan masukkan ke foto utama. Geser layernya menjadi yang paling atas. Oke, atur posisinya. Hapus pasir yang kelebihan ini. Hapus lagi biar lebih rapi dan bersih. Oke, buka lagi fotonya, foto pantai yang tadi. Lalu select batu yang satunya dengan menggunakan lasso tool. Tidak usah terlalu presisi. Oke, kemudian drag ke foto utama. Atur posisinya sesuai yang diinginkan. Select lagi batu atau tambahkan batu lagi. Drag ke foto utama. Atur posisinya. Select menggunakan lasso tool batu yang kiri, kemudian buat layer baru dari hasil potongan tersebut. Atur atau tempatkan di sudut kanan. Kemudian merge atau gabungkan ketiga layer batu yang kanan ini menjadi satu layer. Buat layer baru dan beri nama shadow. Ganti modenya menjadi multiply dan kuaskan shadow dengan warna hitam di bagian bawah batu-batu yang baru dipasang. Hapus bagian yang masih kurang rapi. Buat layer baru, clipping mask ke layer batu yang kanan, kemudian ubah modenya ke overlay, lalu gelapkan batu yang bagian kanan. Ubah modenya ke soft light biar lebih lembut. Buat layer baru lagi dan clipping mask ke batu yang di kiri, gunakan mode soft light dan buat shadow dengan menggunakan brush warna hitam. Buat layer baru lagi, clipping mask ke batu yang kiri dan ubah modenya ke overlay. Kali ini untuk membuat highlight dengan brush warna kuning terang.
Buat layer baru lagi dan clipping mask ke batu yang sebelah kanan, ganti modenya ke overlay, lantas buat highlight di batu yang kanan. Tambahkan highlight di batu yang kiri. Buat layer level baru dan clipping mask ke batu yang kiri dan atur levelnya. Buat juga level untuk batu yang sebelah kanan. Oke, tambahkan shadow lagi di bawah batu yang baru. Masih terlihat kurang rapi potongan batunya, bersihkan lagi dengan menggunakan eraser tool. Tambahkan shadow lagi. Perbaiki batu yang terlihat kepotong. Sekarang pilih layer pantai dan ubah sampelnya ke current layer, kemudian hapus batu hitam yang mengganggu ini dengan menggunakan stamp tool. Oke. Buat layer baru lagi dan beri nama smoke atau asap, lalu brush dengan menggunakan brush bentuk asap custom, lalu ciptakan efek asap di sekeliling batu dan pantainya. Ganti bentuk brushnya ke bentuk asap yang lebih halus. Oke, sekarang kembali ke normal brush, masih untuk membuat efek asap atau kabut. Tambahkan layer level baru dan atur levelnya. Brush selanjutnya dengan warna yang lebih gelap. Tambahkan layer color balance, lalu atur warnanya sesuai yang diinginkan. Tambahkan efek gelap di layer smoke. Tambahkan lagi shadow di tebing yang kiri.
copy semua layer ke dalam satu layer baru atau tekan Shift Ctrl Alt E. Kemudian buka plugin Nick Color Effect dan pilih Bleach Bypass, lalu atur settingannya. Oke. Lalu buat layer baru yang mode normal, gelapkan sedikit langitnya. Buat lagi layer baru dengan mode overlay dan tambahkan highlight di batu yang bawah, kiri dan kanan. Tambahkan shadow juga untuk biar lebih kontras. Tambahkan lagi layer level baru dan atur levelnya. Kemudian masking dengan warna hitam dan tampilkan hanya bagian yang ingin ditampilkan dengan menggunakan brush warna putih. Lalu tambahkan selective color layer dan atur warnanya sesuai yang diinginkan. Oke, select semua layer ini masukkan ke dalam satu folder dan beri nama background atau BG. Lantas buka foto modelnya yang sudah dipotong tadi, masukkan ke dalam foto utama. Atur ukuran dan posisinya. Rename dengan nama model, lalu select modelnya dan buat layer baru untuk membuat bayangan dengan fill warna gelap. Atur posisi bayangannya, sesuaikan dengan arah cahaya. Fill dengan warna hitam biar lebih kelihatan. Hapus bagian yang kelebihan. Tambahkan sedikit shadow, lalu ubah modenya ke multiply. Turunkan opacity-nya. Dan rename menjadi shadow. Kemudian buat layer level baru untuk modelnya dan atur levelnya. Buat layer baru lagi dan clipping mask ke layer model. Ubah modenya ke soft light dan brush dengan warna gelap untuk membuat shadow. Buat layer baru dan clipping mask masih ke modelnya, gunakan mode overlay, kemudian brush untuk menciptakan rim light di pinggiran tubuh modelnya.
Tambahkan shadow di layer soft light-nya. Buat layer saturasi baru dan jadikan hitam putih, kemudian ubah modenya ke soft light, lalu kurangi opacity-nya untuk menciptakan efek lebih dalam warnanya. Buat layer saturasi baru lagi, masih untuk modelnya, dan kurangi warna merahnya. Atur lagi levelnya. Tambahkan sedikit shadow di bawah telapak kaki. Kita lihat potongan di bagian kaki masih kurang rapi. Kita rapikan dengan menggunakan spatula. Tangannya juga, bagian yang terlihat kurang rapi, oke, select dan delete. Oke, kita cek lagi. Sekarang buat pad baru lagi untuk mengurangi tekukan di bagian paha dan merapikan juga. Oke, select, delete. Hapus bagian rambut yang kurang rapi, bersihkan. Oke, sekarang select layer untuk semua model dan masukkan ke dalam satu folder dan beri nama model. Lalu sekarang kita buat roll, buat layer baru dan buka gradient, pilih yang tipe noise, atur warnanya sesuai yang diinginkan. Oke, buat seperti ini, jadikan black and white, lalu atur kontrasnya dengan menggunakan level. Oke, bagian yang kanan ini kurang terlihat, dinaikkan lagi levelnya. Oke. Lalu transform menggunakan perspektif. Transform lagi, atur posisinya, kemudian crop kelebihannya, kemudian blend mode-nya dirubah ke screen, lalu atur lagi perspektifnya sampai sesuai yang diperkirakan.
Oke. Crop sisanya. Kemudian select tebing yang kanan dan juga tebing kiri dan pulau yang di tengah juga. Kemudian delete roll-nya. Oke, sekarang masking bagian-bagian yang bawah untuk lebih diperhalus potongannya. Bagian sekelilingnya juga dikurangi. Oke, kurang lebih seperti ini. Buat layer baru dan clipping mask ke layer roll. Kemudian beri warna kekuningan dan ubah blend mode-nya ke color. Lantas kurangi opacity-nya hingga kuningnya tidak terlalu kuat. Tambahkan lagi level untuk rollnya dan atur levelnya. Oke, sekarang copy semua layer menjadi satu layer baru atau dengan menekan Shift Ctrl Alt A. Kemudian buka plugin color effect dan pilih darken and lighten untuk membuat efek vignette. Kemudian buat layer baru dengan mode soft light dan tambahkan vignette lagi biar lebih gelap. Lalu tambahkan photo filter dan cari warna yang sesuai yang diinginkan. Oke, pilihan jatuh ke efek underwater. Sekarang masukkan gambar burung yang sudah saya crop, yang sudah saya potong. Ini burung-burung angsa ini saya ambil di Ubud beberapa tahun yang lalu. Oke, kita resize dan atur posisinya. Lantas select menggunakan lasso tool untuk menempatkan satu persatu bagian burungnya sesuai yang diinginkan. Rename bird. Kemudian kurangi opacity-nya sampai terlihat lebih natural. Tambahkan layer level untuk burungnya dan atur levelnya sesuai yang diinginkan. Oke, atur lagi posisinya yang paling enak. Oke, di sini atur lagi satu persatu sesuai yang diinginkan. Buat layer level baru lagi untuk semua layer kali ini dan atur levelnya. Oke, editing selesai.
Oke, terima kasih sudah nonton video-video saya. Dan kalau kalian suka, langsung saja kalian bisa klik like. Dan kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komen. Dan kalian juga bisa membagikan video-video ini ke rekan-rekan kalian yang mungkin juga membutuhkan. Dan jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Serta kalian bisa klik bel notifikasi agar kalian selalu dapat pemberitahuan setiap kali saya upload video-video terbaru. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam fotografi.